Luar biasa pagi hari ini kita bisa kolaborasi beberapa tempat ya, kami Desa Menari, Desa Ngerawan sebagai yang menjadi subjek sekaligus objek. Jadi kami ya subjeknya ya objeknya untuk pengembangan. Terima kasih karena kebetulan kita di beberapa bulan ini sedang berkolaborasi, Bapak dari UGJ kolaborasi dengan Unika dan UKSW untuk konservasi flora dan berbagai pengembangan lainnya. Dan salah satu luar mereka kan KKN, tapi KKN-nya karena warga lokal sekali sebagian itu ya bolak-balik Pak, bolak-balik. Nah ini salah satu luaran KKN mereka yang ternyata setelah saya baca instrumennya nyambung dengan instrumen-instrumen yang diminta UGJ Pak. Jadi ada flora, fauna, kemudian UMKM nanti. Jadi prinsipnya nanti ada 3 bidang itu yang narasumbernya nanti didampingi dari kampus, tapi juga ada warga lokal. Jadi jadi pelaku aslinya kan ada nanti UMKM, nanti ada istri saya karena memang pelaku UMKM, kemudian nanti yang flora fauna ada peternak yang kebetulan juga. Jadi pemandunya sini itu petani peternak Pak. Nah, cuma casingnya aja dikasih seragam gitu. Casingnya dikasih seragam. Tapi memang aktivitas mereka jadi pemandu juga nanti. Yang flora fauna ada Mbak Wahyuni sama Mbak Miyati, mereka itu ya pemandu di tempat kita. Tapi sekaligus mereka itu petani dan peternak, sehingga nanti di flora fauna kan ada item pertanyaan yang terkait itu juga. Jika saya rasa tidak mungkin ketika pertanyaannya ke petani yang jawab dari kampus kan pelakunya kan langsung petani itu ya. Kemudian nanti landscape geografi ya, ini Arul ini mahasiswa tapi warga lokal asli Pak. Ini pemandu sini asli, jadi ya sebagai pemandu ya sebagai narasumber kebetulan ilmu yang dipelajari studinya nyambung karena tentang landscape. Nah ini nanti yang landscape-nya yang pemandunya narasumbernya sekaligus Arul ya, Mas Arul. Momen yang penting dan bersejarah kolaborasi di antara kita semuanya. Jadi perkenalkan saya Yoga Jandoko dari Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Dan kami berkolaborasi juga dengan Unika, Universitas Katolik Sugio Pranoto di Semarang. Ada juga Bu Damara di sana, itu ada Bu Widi dari Unika. Dan kami juga mengajak mahasiswa Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW, ada Mas Riven, dan ada juga Kak Arul, ya, ada juga Kak Sihol, ya Kak Sihol di sana, dan ada Kak Pipin yang akan nanti memandu kita semuanya belajar mengenai kekayaan flora, fauna, ya termasuk peternakan di Desa Menari sini. Nah, untuk itu pagi ini kami ingin menyampaikan secara simbolis kepada adik-adik saya kegiatan konservasi ya flora lokal yang ada di Desa Menari. Nah, kebetulan kami mendapatkan hibah dari Kementerian Pendidikan Tinggi di Tek Sains Teknologi ya, yang kami dapatkan hibah PKM, dan pagi ini kami melaunching ya bersama-sama dengan Bapak Kepala Desa, Bapak Lunggo Wahono, bersama Kang Kris selaku ketua ya ketua pengelola Desa Menari. Kita sama-sama akan melaunching program konservasi flora lokal Desa Menari berbasis sistem informasi digital. Karena ini penting sekali supaya generasi muda bisa juga memanfaatkan teknologi untuk mengenal flora lokal yang ada di Desa Menari supaya lestari flora ini. Kami bersama di sini untuk sama-sama mengeksplorasi dari Desa Wisata Menari. Mereka punya program yang namanya KKL. Ada beberapa bidang yang mereka pelajari, ada 6 section yang mereka pelajari, dan mereka juga mempelajari salah satu itemnya adalah di bidang konservasi flora yang ada di Desa Menari. Nah, kebetulan ini inline ya, terhubung dengan program yang kami lakukan dengan kolaborasi dengan Satya Wacana dalam ini dan dengan Sugio Pranoto gabung ya, di belakangnya dengan Sugio Pranoto kami gabung di sini mengerjakan konservasi flora di Desa Wisata Menari. Nah, kegiatan ini menarik sekali karena di desa sangat sayang kalau kondisinya gersang, nggak ada tanaman. Padahal kekayaan flora menjadi salah satu item yang penting di dalam konsep ekologi perdesaan. Nah, kami ingin Desa Menari tetap lestari lingkungannya, floranya juga lestari lah. Untuk itu program konservasi ya dan promosi ya flora lokal menjadi penting dalam kegiatan ini, dan kami ingin kenalkan pada adik-adik sekalian bagaimana konsep ini berjalan dan konsep ini dapat memberikan dampak yang
besar bagi masyarakat desa juga ke depannya, sehingga masyarakat desa tetap memelihara keberadaan flora ini menjadi program yang terus dikerjakan ke depan. Nah, kami berharap kami semua bisa belajar di hari ini. Selain juga flora, ada juga bidang peternakan, ada bidang landscape juga di bidang landscape desa ini, termasuk bagaimana tata guna lahan di wilayah Desa Menari. Dan beberapa program kesenian akan juga dikerjakan di desa ini, supaya ini menjadi satu program kegiatan belajar lapangan yang komplit, dari mulai kegiatan masyarakat desanya maupun bagaimana melestarikan kekayaan alamnya di Desa Menari. Itu yang dapat saya laporkan sebagai pengantar kami, kegiatan kami di Desa Menari di hari ini. Oke. Nah, itu dari saya, Yoga di Desa Menari. Terima kasih. Keren sekali. Terkait dengan destinasi wisata di Desa Menari ini memang sangat luar biasa. Tadi disebutkan ada flora, kemudian peternakan, pertanian tentu, dan kesenian yang dikrit oleh Kang Tris menjadi satu branding bahwa Tanon Ngerawan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang itu begitu fenomenal. Nah, saya mau tanya terakhir nih, kenapa dari Universitas Sunan Gunung Jati ini tertarik ke sini? Apa sih korelasinya dengan pendidikan calon-calon guru ya, dengan alam? Nah, penting sekali. Nanti akan menambahkan ya, ada Bu Damara di samping kiri saya, dan ada Bu Widi dari Unika akan menambahkan bagaimana pentingnya. Cuma saya lebih menyampaikan bagaimana intinya. Jadinya bagaimana para guru ini penting sekali menjadi agen-agen, ya, menjadi menjadi perpanjangan tangan negara ini untuk bisa mengedukasi generasi muda. Generasi muda itu penting diedukasi bagaimana pentingnya melestarikan desa, gitu ya. Desa itu perlu dirawat, perlu dilestarikan keberadaannya. Nah, kebetulan di Tanon ini menjadi salah satu kekayaan flora yang utama adalah puspa, tanaman yang unik yang ada di sini. Nah, mungkin bisa ditambahkan dari Bu Widi maupun di Bu Damara, silakan. Terima kasih. Jadi mengapa kemudian menjadi penting pelestarian atau konservasi flora lokal? Itu karena semakin lama generasi muda kita itu ya, mungkin karena sangat berbatasan kemudian dengan alam sekitar, sehingga kita jarang bisa mengetahui jenis-jenis tanaman yang ada di sekitar. Dan mungkin nanti di sini teman-teman dari Universitas Sunan Gunung Jati akan menemukan tanaman-tanaman yang sebetulnya sudah ada dari dulu, tetapi belum pernah menemukannya sekarang, dan mereka bisa mengenali jenis-jenis tanaman tersebut berikut dengan manfaat-manfaatnya. Supaya apa? Supaya di kemudian hari itu juga bisa disampaikan kepada siswa-siswa mereka bahwa sebenarnya tanaman-tanaman ini kalau kita lestarikan, kita konservasi dengan baik, itu pasti akan memberikan sesuatu yang berguna bagi kita di kemudian hari, begitu. Dan kita bisa menjaga mereka dari kepunahan, sehingga keseimbangan ekosistem juga akan tetap terjaga. Cangkulnya boleh dicangkul. Menghadap kemana? Ya betul, ini betul Pak. Udah betul, ya, udah betul, udah betul. Ya udah Mas. Kurang ini ya Pak. Ada sini sedikit yang ini biar. Ya. Lah sepakat tengah, punya ketinggal. Nah, kok dikencengin ya Rul? Nah, itu simboliknya nek sampai kenceng. Oke, main fisik keren ya, oke. Yuk. Mana tangkap kalornya? Bismillahirrahmanirrahim. Tanam konservasi untuk tanaman kilo. Coba yang nyangkul siapa yang cewek nyangkul? Cewek. Cewek. Apa? Sekali-sekali jadi masuk. Sekali-sekali nyangkul ya. Ayo. Ya, wah. Keren ini, wah. Ini tanahnya basah, ya. Mungkin ada kapurnya. Sebagai simbol dari desa ini ada desakan, ada dan di bawah Afrika. Karena datangnya dari Afrika ya? Iya. Jawanya banyak apa namanya? Tinggi gitu, lurus saja. Ini pohon apa nih? Itu mah ini diambil kayunya. Kalau daunnya enggak kan kayak anu toh. Satu tuh kayak kunyit.
Coba klik aja di YouTube. Maju, maju, maju. Jayalah UGJ. Oke, Desa Menari Ngangeni. Oke.